Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan tadi di segmen sebelumnya, Ustazah Syifa telah menjelaskan bagaimana cara memperoleh keseimbangan dalam rumah tangga. Salah satunya dengan memahami love language atau bahasa cinta pasangan kita, Masya Allah. Dan di segmen kali ini kita masih akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri tentang bagaimana menjadi suami panutan. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada, ustazah kita yang hadir bersama kita, dan Ustaz Sufyan dan Mbak Sasa juga, dan seluruh tim dan kru TV One Damai Indonesiaku. Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang bercahaya. Cahaya lampu terlalu terang. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Syifa tadi sudah menjelaskan terkait dengan rumah tangga. Tapi saya ingin menjelaskan dari segi yang berbeda. Pernikahan ini bukan akhir dari sebuah hubungan. Halo? Masih hidup? Jadi pernikahan bukan akhir dari sebuah hubungan, melainkan awal dari sebuah hubungan. Pernikahan ini bukan alat ta'qid, walakin alat ta'bid. Pernikahan ini bukan sementara waktu, tapi pernikahan ini harapan kita bukan hanya sampai akhir hayat, melainkan pernikahan ini sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma hanya suami istri bertemu di dunia kemudian mereka berpisah di akhirat. Karena suami dan istri yang hebat, rumah tangga yang hebat adalah rumah tangga yang didirikan di dunia, take off di dunia, landing surganya Allah. Bersama di dunia dan juga bersama masuk ke dalam surganya Allah. Dalam Islam untuk mendirikan rumah tangga berdasarkan sakinah, mawaddah dan warahmah. Kita baru sebut 3 tiang. Setiap bangunan minimal perlu 4 tiang. Jadi tiang yang 4 Allah baru sebut 3. Sakinah, mawaddah dan masih ada satu lagi kurang, takwa kepada Allah. Rumah tangga kalau dilandasi dengan takwa kepada Allah, insya Allah menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Pondasi rumah kita kalau mau bangun rumah, pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya kuat, mau bangun berapa lantai bebas. Tapi kalau pondasinya lemah, maka itu kalau lebih daripada yang sudah ditentukan dan aturan, itu gampang rubuh. Goncangan sedikit saja langsung rubuh. Maka rumah tangga ini yang pertama dan paling utama didirikan dilandasi dengan takwa kepada Allah. Suami bertakwa, istri juga bertakwa. Kita harus dalam Islam memilih suami yang saleh, taat beribadah, bukan yang kaya. Kalau suami kaya, coba lihat Fir'aun, kekayaannya membawa petaka, jabatannya membawa petaka. Karena tidak ada takwa kepada Allah di dalam rumahnya. Bahkan istrinya menjadi istri yang salihah. Asiyah binti Muzahim menjadi penghuni surganya Allah. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmi zalimin. Maka kalau rumah tangga dilandasi dengan takwa, memilih suami yang saleh, dan pada saat kita memilih istri yang salihah, Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama kecantikannya, keturunannya, dan hartanya dan agamanya. Nabi mengatakan, fadhfar bidzatid din taribat yadak.
Berusaha agar engkau mencari wanita yang punya agama. Kalau engkau tidak mendapatkan wanita yang punya agama, taribat yadak, dalam bahasa Arab artinya iltasaqat bitturab. Tangan kita nempel di tanah, kalau diangkat tidak dapat apa-apa. Tidak ada isinya. Tidak ada yang dibawa. Maka coba seorang anak bernama Ismail patuh kepada ayahnya, mau disembelih oleh ayahnya. Ayahnya baru cerita, "Anak, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana menurut kamu?" Bayangkan anak-anak kita sekarang gimana. Diperkirakan ulama tafsir usia Ismail tidak kurang lebih antara 11 sampai 14 tahun. Karena anak tersebut lahir dari istri yang salihah. Lahir dari orang tua yang salih dan baik. Maka yang pertama kita lakukan adalah memilih pasangan yang baik, istri yang salihah, suami yang salih. Nabi bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau ada yang datang kepada kalian bukan yang tampan, bukan yang kaya, bukan yang... Tapi kalau dia punya akhlak yang baik, itu nikahkan dia langsung. Karena yang mulia bukan warna kulitnya, bukan kekayaannya, yang mulia ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba sekarang harus ditanya pekerjaannya apa, penghasilannya gimana, dan banyak hal-hal yang ditanyakan, tapi tidak pernah ditanya bangun sholat subuh berjamaah, tidak. Jarang ada yang menanyakan itu. Penghasilannya berapa, bapak hidup di mana, tinggal sama siapa, rumahnya kontrak atau milik, dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah ditanya, Anda ini termasuk mereka yang sholat subuh berjamaah atau tidak? Kalau sholat ditinggal, istri juga akan ditinggal. Perintah Allah jadi sia-siakan. Apalagi istri yang makhluk Allah. Sang Khalik aja dia abaikan, apalagi istrinya yang sebagai makhluk yang lemah. Maka yang pertama agar kita mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah adalah suami harus menjadi imam. Imam bukan artinya apa, saya pemimpin, kamu harus di belakang, kamu diam saja, kamu ikut aturan dan lain, tidak. Imam itu adalah yang mengawal, mengurusi, ya, melayani, menjaga, mengawal mereka dari kejahatan dan keburukan. Maka suami itu harus menjadi imam untuk keluarganya. Pada saat sholat tahajud, suami yang jadi imam. Ada ibu-ibu pas saat pandemi bilang, "Syekh, suami saya selama sebulan Ramadan kan gak ada yang sholat di masjid, masjid pada tutup." Tiba-tiba ibu itu bilang apa? "Suami saya, Syekh, setiap malam 23 rakaat bacanya apa? Surat Qul ya al-kafirun, idza ja'a nasrullahi, tabbat yada abil labin, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas." Cuma 6 surat yang dihafal. Diulang-ulang selama 30 hari, bayangin. Sampai saya kepingin suami saya baca surat yang lain. "Bu, berarti ibu salah pilih suami, jangan salahin saya. Ibu kalau mau yang bacaannya banyak, cari yang hafiz Quran." Terus gimana dong solusinya? Ya silakan tukar tambah sendiri. Halo? Masih hidup? Maka yang pertama, suami harus menjadi imam bagi keluarga. Yang kedua, suami belajar agama. Wajib suami belajar agama untuk membentengi dirinya, keluarganya, keturunannya, generasinya dari ajaran sesat. Sekarang dunia pendidikan, kalau kita nggak hati-hati, anak kita masuk pesantren yang, maaf pendengaran saya agak kurang gitu ya. Namanya apa? Az-Zaitun, astagfirullah. Ya itu salah satunya, dan mungkin banyak yang lain yang kita tidak lihat. Ini baru yang diviralkan. Halo? Jelas? Sekarang sudah dunia pendidikan, kalau kita tidak berhati-hati mencari guru buat anak, tempat pendidikan, kenapa? Orang tuanya yang kurang agama. Sudah jelas pesantren apa tadi? Az-Zaitun. Loh, kenapa berdiri beliau? Astagfirullah. Az-Zaitun sudah sesat, tapi ternyata 2 hari lalu masih ada 1000 santri yang mau daftar di situ. Berarti orang tuanya kurang agama. Jelas? Dan seorang suami wajib menjaga keluarga dari api neraka jahanam. Wajib memberikan pendidikan agama kepada istri, memberikan pendidikan agama kepada anak. Banyak orang memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anaknya. Nabi SAW melayani, memuliakan istri-istrinya, memahami kekurangannya. Kita punya pasangan, kita tidak pernah memandang pasangan kita ini sempurna, tapi kita melihat kesempurnaan pada pasangan kita. Pada saat kita memandang pasangan, jangan memandang dia sempurna, tapi lihat kesempurnaan pada pasangan.
Nabi mengatakan, jangan kalian membenci akhlak istri kalian, perempuan. Kenapa? Kalau kau tidak suka akhlak ini, pasti dia punya sifat yang lain yang lebih bagus. Kan pada saat kita menerima nikahnya, saya terima baik buruknya, cerewet dan ya, masakan enak dan tidak enaknya, itu kan itu adalah nikmat, harus dinikmatin. Dan perempuan memang paling senang dipuji, dimanja, disanjung, paling benar ucapannya. Pasalnya cuma 2. Semua milik istri, ya, semua barang, suami juga milik istri. Yang kedua, kalau suami salah, istri salah, kembali ke pasal 1, istri tidak pernah bersalah. Dan tadi ustazah sebut, ada Nabi manggil istrinya Humaira. Kata beliau, kalau istrinya agak hitam, gimana bohong dibilang Humaira? Istrinya kan tahu dong, mana ada perempuan bodoh, pintar semua. Jangan panggil Humaira kayak jamaah saya, punya istri warna kulitnya hitam, sampai ke rumah dipanggil apa? Hei Hajar Aswad. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah, apabila kalian saling mencintai, kalian harus membawa ke surga. If you love me, take me with you to Jannah. Kalau kau mencintai aku, bawalah aku bersamamu ke surga ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Amin, amin, Masya Allah. Sebuah pernikahan yang sangat indah sekali ketika rumah tangga itu tidak hanya dibangun di dunia, namun juga di surga. Ketika suami menjaga ketakwaannya kepada Allah, dipastikan suami akan menjaga istri dan keluarganya dari api neraka. Dan Masya Allah pemirsa, masih dengan tema yang sangat menarik sekali. Di segmen ketiga nanti Umi Yamsasni akan menyampaikan bagaimana menjadi istri idaman. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.